Nah, selanjutnya kita akan apa namanya masuk ke replikasi. Ya, kita akan masuk ke replikasi database. Di mana untuk replikasi ini kita harus menggunakan dua buah komputer. Itu yang pertama itu adalah komputer fisik yang kita gunakan sekarang dan juga komputer virtual atau virtual machine. Ya. Oke, kita akan coba masuk sini. Nah, nah, untuk virtual machine-nya itu kita bisa menggunakan apa namanya OS Ubuntu atau Linux atau apapun gitu ya. Kalau di sini saya menggunakan Kali Linux gitu ya. Saya menggunakan Kali Linux sebagai apa namanya apa OS virtualnya. Jadi kalau misalkan apa namanya replika itu ada master dan juga ada slave gitu ya. Kalau master itu nanti masternya tuh datanya data master. Nah, kalau slave dia menginduk ke master. Nah, kita akan menghubungkan bagaimana caranya menghubungkan master dengan slave sehingga nantinya database-nya akan tersebar di mana-mana. Kita akan coba dulu eh, masuk ya. Nah, coba tambahkan dulu tab. Nah, biar ini bisa klik. Nah, misalkan gini, misalkan kita akan coba sini. Oke. Nah, pertama, kita harus masukkan dulu si database ini ke si yang virtual machine-nya. Kita harus ekspor dulu. Atau misalkan kita bisa lakukan seperti ini. Kita cek IP dulu ya. Kita cek, buka command prompt. Ya, kita buka command prompt, lalu kita cek IP kita. IP kita tuh 192.1.124 ya. IP komputer. Ya, IP komputer Windows 10. Ya. Nanti kita akan coba buka di sini, di browser sini. Karena ini masih satu jaringan ya. Masih satu jaringan. Coba close dulu ini. Kita coba buka browser. Jadi sebetulnya untuk mengambil database boleh sesuai dengan yang modul menggunakan flash disk atau kita coba ya kita coba karena dia satu jaringan atau kita coba kita buka si XAMPP yang komputer tuh di sini. Tadi itu IP itu 192 agak berat ya. Tadi 192.168.1.124 ya. Kalau satu jaringan lokal harusnya bisa. Bisa ya. Nah, ini XAMPP-nya sudah terbaca, artinya kita bisa unduh saja ya. Kita unduh saja dari sini. Kalau misalkan tidak memiliki flash disk, alternatifnya bisa seperti ini. Kita bisa panggil IP yang komputer Windows-nya. Oke, PHP my admin. Supaya kita mudah kita download aja dari sini. Jadi bisa dengan kita ekspor di Windows-nya, lalu kita pindahkan flash disk, lalu kita colokkan ke sini, atau kita apa namanya kita akses database-nya di sini. Kita akses database yang ini di sini. Kelihatan nggak ya? Peran coba terbesar. Nah, kita pilih yang rumah sakit. Kita sudah ada di apa namanya? Kita sudah ada di database yang milik Windows. Kenapa bisa? Karena kita mengakses IP-nya nih. Karena kita masih satu segmen IP-nya, masih satu jaringan lokal. Nah, kita coba ekspor. Coba ekspor, kita biarkan saja seperti ini. Kita ekspor saja. Dan dia akan terdownload ya. Dia sudah masuk ya, sudah terdownload. Selanjutnya, selanjutnya kita kembali ke modul. Berarti apa namanya database sudah masuk gitu ya. Kita kembali ke modul untuk replikasi. Nah, jadi kita konfigurasi dulu ya harus terhubung gitu ya, harus terhubung. Bagaimana cara terhubungnya? Yang pertama kita bisa melakukan ping. Nah, nah, kita bisa melakukan ping dengan membuka
terminal di Linux. Tapi sebetulnya dengan kita bisa akses, itu sudah menjelaskan bahwa kita terhubung gitu ya. Bisa akses apa namanya. Kita coba ping 192.168.1.124. 124 betul ya? Nah, 124 betul. Jadi sudah reply ya. Artinya apa? Artinya komputer virtual saya dengan Windows 10 dia eh, sudah terhubung gitu ya. Komputer virtual dan juga ini sudah terhubung. Nanti teman-teman bisa menggunakan Linux, Debian, Ubuntu. Nah, kebetulan sini saya menggunakan Linux. Kenapa? Karena kebetulan sudah terinstall ya di komputer saya. Nah, ketika kedua komputer sudah terhubung, maka selanjutnya kita akan konfigurasi. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu ya, di Windows-nya. Ya, berarti kita akan masuk ke sini. Ya. Kita akan masuk ke sini, lalu kita klik sini, ya, PHP adminnya. Nah, lalu di sini ada yang namanya replikasi. Ya, teman-teman bisa lihat, mungkinnya di sini ada yang namanya replikasi. Kita klik replikasi. Nah, di sini ada primary dan juga ada replika. Kalau di modul itu master dan juga slave. Tapi mungkin karena perbedaan versi PHP ataupun yang lainnya, di sini sudah tulisan menjadi primary dan juga replika. Nah, kita coba untuk yang masternya kita setting menjadi primary. Kita konfigurasi. Nah, di sini kita harus pilih ya database mana yang nantinya akan kita replika. Yang akan kita replika itu sebetulnya database rumah sakit. Nah, ini ya. Yang akan kita pilih yaitu adalah database rumah sakit dan ini. Nah, di sini ada ya. Nah, kita jangan langsung tekan go. Kita harus konfigurasi dulu, gitu ya. Kita akan copy ini. Kita akan copy lalu pastekan di exam. Kita buka ke exam, ya. Lalu kita ke config, lalu ke my ini. Nah, kita cari yang namanya kelihatan, kelihatan agak gede ya. Nah, di sini di bawah error log ini, ya. Kita klik, misalkan kita kasih spasi. Nah, di bawah error lognya di sini ada MySQL ID. Di bawah error log ini kita coba paste. Nah, di sini coba pastekan. Nah, jangan lupa ketika sudah kita harus tekan save. Kita harus tekan save, lalu close. Lalu kita stop dulu dan lalu kita start ulang. Ketika sudah berhasil berjalan, nah baru kita boleh go-kan yang di sini. Ya, kita kirim database rumah sakit, kita kirim. Nah, sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil ya untuk setting di apa namanya di Windows-nya. Nah, untuk replikasi ini memang agak sedikit tricky gitu ya. Tidak jarang ketika kita melakukan praktikum ini banyak sekali kendala-kendala atau error. Tapi tenang saja, mudah-mudahan error yang teman-teman miliki itu sama dengan error saya gitu ya. Tadi juga waktu itu web yang kelas sebelumnya gitu ya, itu ada sedikit error dan alhamdulillah sudah solve gitu ya, sudah ditemukan caranya. Jadi nanti kalau misalkan di dalam replikasi teman-teman memiliki kendala, boleh apa namanya screenshot lalu kirim ke email gitu ya, atau misalkan kita chatting di e-learning gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa bantu kendala yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Karena di sini memang umum sekali terjadi error. Nah, ketika kita sudah ya, kita sudah masukkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan setting. Nah, ini jangan sampai dulu di close, biarkan dulu seperti ini. Selanjutnya kita akan coba masukkan dulu user. Kita klik di sini, kita balik lagi. Oke. Kita di sini aja deh. Sorry, kita coba yang ini aja deh, nggak apa-apa. Kita ke user, kita pilih akun pengguna. Nah, di sini kita akan buat new akun pengguna untuk nantinya terkoneksi antara master dan juga virtualnya atau slave-nya. Jadi master ini komputer Windows, slave itu nanti komputer virtual mesin yang Linux yang saya, yang Kali tadi, yang Kali Linux. Kita add user. Nah, misalkan nama penggunanya itu adalah basis data saja lah, basis data misalkan. Nah, nama pemilik ini adalah IP ya. IPC host, IPC window. Tadi itu 192.168.1.1.2. Ya, IP saya.
Dan untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mudah-mudah saja ya. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ketik ulang. Lalu selanjutnya kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ini adalah privilege-nya. Jangan dipilih semua, tapi kita pilih yang replicants client dan juga replication slave. Yang ini ya. Kita pilih dua saja. Ya, kita abaikan dulu data, struktur, dan lain-lain, tapi kita hanya pilih yang dua ini. Supaya nantinya bisa terhubung, supaya nanti ketika master update, di slide juga update. Kita coba, ini biarkan seperti default, jangan lupa ya, nama pengguna dan juga kata sandinya, username dan passwordnya, itu harus kita ingat, jangan sampai ketika sudah kirim, kita lupa gitu ya. Kita coba kirim, nah ini sudah berhasil, ya kalau kita lihat di nama pengguna, kita sudah ada ya, basis data, ini nama pemiliknya, IP host kita ya, IP Windows, dan juga kita menggunakan kata sandi. Nah ya, setelah itu selanjutnya, ya, selanjutnya yaitu adalah kita mulai konfigurasi nih. Ya, itu selesai. Nah, kita akan konfigurasi, kita ekspor ya tadi ya, yang ekspor. Jadi kita ekspor si database yang ini nih. Ya. Database rumah sakit ini kita ekspor. Boleh di sini ya ekspornya. Lalu nanti menggunakan flash disk pindahkan ke virtual machine. Atau yang tadi ya, yang saya. Tahu misalkan saya tidak ada flash disk. Atau misalkan seperti ini. Oh, mana ya? Sebentar. Nah, oke. Hal itu suka misalkan nggak dipakai suka seperti ini ya. Nah, atau misalkan gini. Oops. Nah, atau misalkan kita akses yang ini. Ini kan apa namanya? Yang saya yang ada di apa namanya? Yang ada di Windows. Saya akses IP-nya dan saya masukkan ke PHP MyAdmin. Ini sama saja. Ini salah satu solusi. Kita coba export lagi sekali lagi karena tadi belum apa namanya? Belum memasukkan username. Kita coba export lagi ya. Ini bisa seperti ini ya. Jadi ini IP-nya kita taruh di sini. Boleh juga menggunakan flash disk ataupun kita akses seperti ini. Tapi kalau yang lebih mudah yaitu adalah seperti ini. Ini lebih mudah. Ini sudah ada ya. Oke, selanjutnya setelah selesai kita ekspor lalu nah sekarang saatnya kita konfigurasi. Nah, saatnya kita konfigurasi. Kita minimizekan dulu yang ini. Nah, saatnya kita konfigurasi di Linux. Yang pertama gitu ya, yang pertama karena Linux ini sama juga memerlukan exam, jadi kita harus mendownload exam dulu untuk yang Linux-nya. Gitu ya, kita download examnya, setelah download baru kita install si examnya. Nah, namun di Linux itu agak sedikit berbeda cara penginstalannya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu, ya mungkin ini sedikit informasi saja. Jadi caranya adalah, anggaplah kebetulan saya sudah download, ya. Misalkan gitu ya, saya sebetulnya Ubuntu dan Linux juga tidak jauh berbeda, ya. Nah, saya akan mencoba masuk ke folder download saya. Nah, boleh menggunakan CLI atau boleh dengan menggunakan apa namanya folder ini. Ya, kita coba ls itu untuk list. Nah, kita masuk ke folder download ini ya. Atau misalkan menggunakan folder kita buka file explorer sama kayak di Windows itu juga boleh gitu ya. Nah, cara runningnya adalah kita coba masuk ke download. Ya, kita masuk ke download. Kita masuk ke download, lalu kita clear dulu supaya tidak penuh. Lalu kita lihat, nah di sini ada isi dari folder download. Sama saja ketika kita klik ini juga ya, file explorer sama juga sebetulnya. Nah, cara installnya adalah seperti ini. Ini kan apa namanya eh, nama file yang sudah kita download ya, nama filenya. Kita copy ya. Lalu di sini kita tuliskan sudo ya, titik slash exam ini. Lalu kita enter. Maka dia akan muncul tampilan seperti pada Windows pada umumnya. Jadi ada UI-nya, kita tinggal next, 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 next sampai dengan selesai. Tapi kebetulan karena saya sudah install, gitu ya, saya sudah install, maka saya tidak akan enter ini.
Jadi gitu cara untuk menginstalnya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan dia tidak bisa dieksekusi, maka kita perlu rubah dulu file permissionnya. Ya, kita harus rubah dulu file permissionnya. Kalau misalkan dia tidak bisa dieksekusi, gitu ya. Nah, itu cara installnya. Nah, lalu selanjutnya, ya, kita akan jalankan, kita akan jalankan si apa namanya si examnya. Kalau kita cari di sini ya, walaupun sudah diinstal, misalkan di start, exam itu tidak ada gitu ya. Kita cari dia tidak ada. Ya. Dia harus manual menggunakan CLI. Pertama, kita masuk ke direktori yang paling dalam dulu, root, ke sini, cd, kita cari opt ya. Nah ini itu dengan menekan tab gitu ya. Biar lebih mudah, apa saja isinya kita tab saja. Kita misalkan mau ke opt ya, opt, lalu enter. Di dalam opt ada lam ya. Ini dengan tab gitu ya, untuk perpindahan dengan tab ada lam. Lalu di dalam lam, nah itu tidak bisa ya. Oke, karena kita akan masuk ke lam saja. Ini tidak sebentar. Kita akan masuk ke lam. Nah kita sudah ada di lam. Kita coba list. Nah, kita coba tampilkan filenya ada yang namanya manager Linux 6, 64 run. Ini untuk menjalankannya ya. Kita akan coba. Kebetulan saya juga belum menjalankan. Kita tinggal perintah sudo titik slash lalu paste. Lalu kita running. Kita enter ya. Nah, dia akan tampil sama tampilannya dengan yang ada di Windows, kurang lebih sama. Nah, di sini kita langsung start semua saja. Kita start semuanya. Kita tunggu sambil berjalan. Kalau masuk ke sini, apakah sudah berjalan? Nah, kita akses database di sini ya. Localhost, php. Nah, kalau localhost dia akan mengakses si lokal virtualnya. Tapi kalau IP yang tadi IP host dia akan mengakses ke si komputer apa namanya si komputer hostnya. Sudah jalan? Coba tunggu. Ini agak. Nah, ini sudah jalan ya. Agak sedikit lama. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tampilan tampilan PHP My Admin di virtual machine-nya. Yang milik si virtual machine belum ada database atau apapun itu. Tugas kita adalah memasukkan database hasil dari downloadan atau pindahan dari si komputer Windows tadi. Ya, kita harus apa namanya masukkan ke sini. Namanya juga harus sama. Berarti kita harus buat database dulu. Kita pilih new, lalu agak loading ya. Lalu rumah sakit, kita bikin database rumah sakit, kita coba create. Nah, database rumah sakit sudah. Nah, sekarang kita tinggal import saja ya. Kita tinggal import, kita pilih database rumah sakit, kita import. Kita import, kita sorry, ada file selected-nya. Kita pilih tadi dokumennya ada di download. Kita pilih yang ini ya, yang satu. Kita open. Sudah, lalu kita coba import. Nah, error. Kenapa error? Kita bisa lihat di sini ada prosedur. Nah, tadi kan kita sudah membuat transaksi ya. Ya, di sini nih. Di sini, nah ini database yang apa namanya, yang saya akses gitu ya dari komputer Windows saya. Di sini ada prosedur, dia nggak bisa. Nah, untuk itu kita harus modifikasi dulu si database ininya. Si database ininya kita bisa modifikasi dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita buka isinya, ya. Kita buka di sini, kita klik ini,
kita open folder ya. Ini kalau kali Linux, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan sistem operasi yang ada, gitu ya, yang dibuat, entah itu nanti pakai Windows ataupun pakai Debian, itu mah enggak, silakan. Tapi tidak sama caranya. Nah, kita ke download. Nah, di sini yang rumah sakit yang ini yang akan kita gunakan, kita buka ya. Kita buka entah itu nanti pakai code editor ataupun pakai notepad atau apapun itu bisa ya. Kebetulan saya di sini menggunakan mousepad. Ya. Nah, di sini dari mulai sini, di sini ada nih delimiter gitu ya. Di sini dari mulai sini sampai dengan yang terakhir, delimiter terakhir ya, ada nanti akhir. Nah, sampai delimiter ini harus dihapus. Sebelum kita ekspor, ini harus dihapus dulu. Kenapa? Kalau tidak dihapus, ini akan error seperti yang tertampil. Hapus, kita hapus, lalu kita jangan lupa save. Nah, kita save, kita close. Sudah ya? Nah, kita akan coba import lagi. Akan coba import lagi database tadi yang ini ya. Sudah, kita coba import. Agak sedikit cukup menunggu ya. Jadi nanti saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas 1 sampai 3 diharapkan apa namanya mengumpulkan. Ntar ada yang salah. Missing expression near on position 25. Check polygon key check on. Oh, sebentar. Oh, nggak masalah. Tapi berhasil importannya. Nah, ini database sudah masuk ya. Nah, berarti kita berhasil. Nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa. Walaupun ada sedikit error. Nah, selanjutnya, ketika sudah terimport, gitu ya. Ketika sudah terimport, selanjutnya kita akan apa namanya, kan tadi kita sudah setting ya. Selanjutnya kita akan coba lihat di modul ya. Ini kan kita ini sudah semua tadi saya sampaikan. Tadi kita sudah sampai ke ini file flash disk tadi sudah disampaikan. Nah, ini RAM untuk menjalankan exam ini sudah saya jelaskan. Ini juga sudah, import juga sudah, ini database sudah masuk, ini juga sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan master to slave replikasinya, tapi ini di komputer si apa namanya si Kali Linux atau di virtual machine, gitu ya, di Kali Linuxnya. Berarti kita kembali lagi, kita masuk ke ini. Nah, kita kembali lagi di sini, kita masuk ke sini. Yang ini kita masuk ke database yang Linux ya. Kita pergi ke replication. Kita pergi ke replication, lalu di sini ada configure. Kalau tadi kalau di master yang ini yang atas, kita yang bawah. Kalau di Linux yang bawah. Nah, di sini ada ya. Nah, ini jangan lupa kita copy dulu nih. Ya, kita copy dulu. Ini di sini ada user ID. Ya, copy. Nantinya akan kita settingkan. Copy. Nah, lalu selanjutnya, username-nya tadi itu adalah basis data. Ya, passwordnya itu 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hostnya itu adalah 192 ya, IP host, IP Windows 192.168.1.124. Portnya adalah 3306 kalau default. Tapi kalau teman-teman dirubah, ya silahkan nanti portnya dirubah, menyesuaikan gitu ya dengan port si examnya. Tapi karena saya tadi portnya 3306, jadi kita sama. Kita go. Sorry, jangan di go dulu harusnya. Data. Gak apa-apa lah, udah tanggung. Harusnya jangan di go dulu, tapi kita pergi ke ini dulu harusnya. Kita konfigurasi dulu ke sini, ya. Kita pergi ke examnya, kita konfigurasi, lalu di sini open config file, kita yes, ya. Nah, di sini kita masukkan, nah di sini nih, ya. Nah, di sini
Kelihatan nggak ya? Nah, kita perbesar. Nah, di sini kita masukkan di sini. Di setelah, ini kan MySQL ID. Nah, nggak apa-apa kita masukkan sini. Kita masukkan server ID yang tadi. Nah, itu ya. Jadi sebelum di goal kita harus masukkan, gitu ya. Nah, tapi kita tambahkan lagi. Tambahkannya apa di sini? Server state ID sama dengan 2, gitu ya. Lalu sama tambahkan dengan eh, duplicate di DB. Nah, di database-nya apa? Rumah sakit. DB sama dengan, ini udah ya. Jadi kita tambahkan ini server ID 2, server ID-nya, lalu kita simpan. Setelah simpan, kita close. Oke, lalu kita restart saja. Kita tunggu. Kita tunggu sampai dia sudah berhasil. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil, kita itu harus, ah, belum ya. Nah, ini agak cukup lama ya, karena kita nggak bisa lanjutin kalau si examnya eh, belum berhasil. Start lagi. Nah, oke sudah ya. Coba yang ini juga kita refresh. Nah, di sini dia error ya. Please enable ini ya. Oke, sebentar. Kita akan ulang ya. Kita akan ulang. Kalau tadi ke refresh, ada kesalahan. Kita coba. Nah, ini server ID-nya kita copy dulu. Lalu tadi ininya adalah basis data. Data passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini hostnya itu 192. Nah, ini ya. Nah, kita jangan go ya. Ingat, tadi ada kesalahan. Kita pergi ke sini, gitu ya. Kita klik yang database, kita konfigurasi. Ini servernya sudah berubah ya, server ID-nya. Kita open config file, kita yes. Nah, selanjutnya di sini tadi yang ini kita ganti dengan yang baru. Ini yang baru di bawah. Nah, server ID yang atas kita hapus. Atau bisa dipagari juga boleh. Karena sudah berbeda ya. Nanti kesalahan kecil seperti ini biasanya bisa menyebabkan error. Jadi sudah disimpan, kita close, lalu oke, lalu kita restart saja. Satu yang database-nya. Boleh restart semua, boleh satu gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini stopped gitu ya, stopped, maka itu jalankan untuk apa namanya perubahan. Kalau misalkan di sini ketika stop gitu ya, kalian bisa jalankan ini. Jadi ketika kita restart, tapi dia stopped, kalian bisa jalankan ini. Nah, ketika misalkan di restart, nah kalian masuk ke sini. Nah, jadi si my config-nya dimodifikasi dulu permission-nya. Ini bisa masuk ke sini, lalu modifikasi ini. Kalau misalkan error, kalau tidak error nggak apa-apa, nggak usah. Ya, kalau tidak running lagi. Nah, selanjutnya, nah, ini sudah. Lalu yang sini kita go. Nah, di sini merah ya. Nah, tapi nggak apa-apa, merah ini memang
kita harus mengenablekan di sini connection to server is disabled. Nah, please enable ini. Nah, caranya di mana? Caranya kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal berarti kita masuk ke library, gitu ya. Sorry, ini terminal sudah dipakai. Coba split, coba ini ngetab. Nah, di sini ya. Coba kita search supaya kelihatan. Kita masuk ke user. Ini memang tidak dibantu, tapi ini opsional. Nah, lalu kita masuk ke CD. Lalu kita pilih OPT, LAM. Kita coba di sini dulu. Kalau tidak ada, berarti kita harus ke sini dulu. Nah, kita coba clear supaya tidak banyak. Kita jadi. Nah, kita masuk ke OPT. Lalu kita pilih yang LAM. Lalu kita pilih PHP MyAdmin ya untuk men-setting tadi. Lalu kita pilih yang libraries. Enter, nah kita sudah masuk ya. Kita coba di dalamnya ada apa saja. Nah, yang akan kita konfigurasi yaitu ada ini. Ya, config default call PHP. Nah, ini yang akan kita eh, apa namanya? Kita betulkan. Kan tadi error ya di sini nih, merah. Nah, konfigurasinya di mana? Di sini. Gitu ya. Kita bisa langsung apa namanya? Di sini, misalkan mousepad gitu ya. Mousepad. Ini mousepad itu sebetulnya bawaan Linux. Nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana kalau untuk di folder. Ini do not edit. Kita coba perbesar. Nah, kita cari yang tadi error itu pada bagian ini ya. Yang tadi error itu ini nih. Ada allow query server. Kita coba ini. Copy. Kita cari Ctrl F. Coba ada nggak? Nah, ini bukan. Nah, ini nih ya. Yang CFG allow arbit array server. Nah, ini kita true-kan, kan asalnya false, kita akan rubah menjadi true. Ya, kita rubah menjadi true, lalu setelah itu kita simpan, lalu kita close. Nah, kalau misalkan itu menggunakan command line, tapi kalau misalkan menggunakan ini, kita tinggal klik saja ke folder, open folder. Nah, lalu kalau misalkan di sini, ini tempatnya di mana gitu ya. Misalkan tempatnya biasanya di file system, lalu kita ke OPT, ya, lalu selanjutnya kita ke LAM, kita ke phpMyAdmin, terus kita ke phpMyAdmin, ya, saya lupa, library. Kita ke library. Nah, di sini ada yang namanya config default PHP. Kita tinggal klik saja lalu rubah seperti yang tadi. Gitu ya. Sama saja sebetulnya. Nah, lalu selanjutnya setelah dirubah, ya kan sudah berubah ya, sudah dirubah. Nah, kita restart lagi. Ya. Kita restart lagi yang ini. Kita restart lagi. Kita restart all. Nah, memang sedikit memakan banyak waktu ya untuk yang praktikum terakhir ini. Dan biasanya itu ada di penghujung-ujung gitu ya, data sudah referensinya connect, tapi ada satu yang no gitu. Harusnya yes dua-duanya. Kita coba tunggu dulu restart. Nah, kita coba restart. Nah, oke sudah. Nah, ini adalah langkah terakhir. Nah, sekarang langkah terakhir kita masuk ke exam yang ada di Windows. Ini exam yang ada di Windows, yang saya. Kita coba pilih ke nah, ini ada exam yang di Windows yang saya punya, replikasi ya.
Tadi saya ingatkan kenapa bisa karena saya akses IP si apa namanya si Windows-nya. Lalu phpMyAdmin itu bisa. Kalau satu jaringan yang sama. Ini sudah ada ya. Nah, kita catat gitu ya, kita catat atau kita foto atau kita copy paste itu boleh. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke sini. Kita coba clear. Kita akan masuk dulu ke database-nya ya. Maka kita harus masuk ke bin. Berarti kita turun dua. Ini kan kalau di modul CD, OPT, Lambin. Kita turun dua step. Nah, di sini di LAM, kita masuk ke bin. Nah, di sini kita akan masuk ke database. Ke MySQL. Sudo titik MySQL, MySQL. Ini username-nya adalah. Nah, kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk. Lalu selanjutnya kita coba ya, solve status flag. Nah, kalau seperti ini memang nggak apa-apa ya. Kita akan stop dulu ya. Stop slave. Nah, ini sudah stop. Kita udah bisa clear ya. Ini ada di MariaDB. Lalu selanjutnya yaitu adalah kita akan koneksikan ya. Berarti change master. Di sini adalah master host. Master host itu sesuai dengan ini, ingat ya, IP window 192.168.1.124. IP window jangan lupa koma. Lalu ada yang namanya master user. Master user itu tadi usernya adalah basis data, koma. Lalu ada master password. Master password sama dengan tadi passwordnya itu adalah 1, 2, 4, 5, 6 ya, koma. Lalu, nah di sini yang biasanya agak ada sedikit krusial ya, agak sedikit berubah. Nah, kita coba sini. Nah, ini yang dari komputer Windows ya. Kita coba refresh dulu deh. Memastikan karena kesalahan ini dia tidak akan bisa connect. Coba refresh dulu tadi sebentar. Takutnya ada perubahan gitu. Coba tidak ada berubah. Nah, ini yang Mas El kita coba copy saja. Ini dari, ingat ya, ini dari database eh, replikasi Windows. Nah, lalu di sini kita teruskan master log file sama dengan, nah ini kita masukkan ya, kita masukkan, koma, lalu ada master log host ya, sama dengan ini kita masukkan yang ini, yang position 885 ya. 885. Nah, kalau itu kita titik koma lalu kita enter. Nah, kalau oke, nah selanjutnya ya, kita akan start slide-nya. Dia berjalan. Nah, lalu kita coba cek di replikasinya. Replikasi di mana? Di tabel ini. Kita coba refresh. Ini yang virtual machine ya. Nah, di sini ada nah di sini yang biasanya terjadi kendala. Nah, ini nih. Ya, ini. Apa yang biasanya terjadi? Biasanya ID-nya sama, gitu ya. ID-nya sama. Coba
Coba di sini show variabel like ID effort kosong. Nah, kenapa dia kosong? Kita coba dulu ya. Nah, di sini nih. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan permasalahannya biasanya terletak di sini dan selalu di sini. Tadi juga yang siang di sini. Permasalahannya di sini. Jadi kita akan coba ke Windows dulu. Nah, hmm, kita coba show master status ya. Coba ke master dulu. Kita coba ke share. Kita masuk. Ini di master ya. My SQL. Masukin dulu. Share. Master status. Sudah ada. Nah, posisinya berubah. Beda tuh. 1187 ya. Beda ya. Kalau tadi posisinya kita 885, tapi dia sekarang posisinya 1187. Nah, ini salah satu ya. Kendala di master kita coba kembali ke virtual machine, lalu sini kita stop dulu slide-nya. Kita stop dulu slide-nya. Lalu kita change ya. Yang masternya kita change tapi tidak perlu semua ya. Ini cukup satu saja. Yang disalahnya kan di sini nih. Master log ya. Change master to master log post sama dengan tadi berapa? Oh, tadi itu 1187 ya, 1187. Dan itu berarti di Windows 1187. Kita coba master log post sudah diperbaharui. Kita coba start, berjalan, baru refresh lagi. Masih error ya. Nah, sini masih error. Kita coba lagi ya. Kita coba cek slab-nya apa errornya. Kita coba show status. Nah, di sini errornya tuh mana? Fatal error. Nah, di sini ada let's stop because master has equal server ID. Nah, di sini ada ya. Sini fatal error karena master dan slab ID-nya sama. Nah, jadi kita bisa cek errornya di sini ya. Jadi kita kalau misalkan error, kita kita ketikin aja nih. Show slab status. Di sini ada semua statusnya. Dan di sini ada yang namanya plus IO error. Fatal error, ID-nya sama. Ya, ID sama. ID-nya sama, berarti kita harus bedakan ID-nya. Ya, berarti kita coba cek dulu yang stepnya ya. So, variables like ID server. Oke, server. Oh, kebalik. Ya, sorry, sorry.
Enter. Nah, ini dia satu nih. ID di sini satu. Kita coba cek. Kita coba cek yang ini ya. Ini yang master ya, yang Windows. Show variable like server ID. Nah, sama satu masalah. Harusnya di ini dua. Nah, solusinya adalah kita coba rubah yang sini saja. Coba kita copy. Kita rubah yang Windows-nya saja. Kita rubah dia jadi dua. Kita pergi ke exam, ya, kita ke config, main ini, kita coba cari server ID, find next, di sini, nah, server ID. Nah, ini server ID-nya satu ya. Oke, berarti ini kita ke upload. Nah, ini server ID-nya kita rubah ke dua. Kita coba simpan, close, kita stop, lalu kita running lagi. Nah, sudah. Kita coba cek status servernya. Server ID ini sudah dua. Kita kembali ke virtual machine. Kita coba refresh. Masih error. Ya, serunya tuh gini, masih error dan dia masih low. Kita coba cek lagi di sini. Apa sekarang yang error? Lalu sudah beda ya. Berarti kita coba matikan dulu slide-nya. Ini coba kita start lagi. Dia sudah beda ya. Tadi yang Windows sudah dua. Nah, sudah ya. Sekarang di sini semuanya sudah yes. Artinya master dan slab-nya sudah berhasil. Gitu ya. Ini master slab sudah berhasil. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman menemui kendala yang seperti tadi gitu yang saya coba nanti bisa diikutin gitu ya. Coba bisa ikutin langkah-langkah yang saya kerjakan itu. Dan yang paling penting adalah ketika nanti ini nano salah satunya, yang paling penting adalah kita ngecek ini. Nah ini, show slab status. Kita lihat di sini. Ini yang paling penting untuk mendiagnosa. Oh kebetulan sudah nggak ada errornya. Nah, error untuk nah di sini ya nanti keluar ini. Nanti untuk mendiagnosa error itu di sebelah mana, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya silahkan dilanjutkan untuk praktikumnya, gitu, gitu ya. Nah, mungkin itu saja, gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Kita saya stop share screen dulu, sharing. Nah, mungkin itu saja yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada informasi atau penyampaian yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi saya via email ataupun chat learning. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.